Selamat datang di kampus Pinang Masak Universitas Jambi. Wujudkan mimpi dan harapan masa depanmu di kampus Pinang Masak tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan kepada kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang infak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Candika Chandra Dewi akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Ade Irma, Muhammad Ajri, Widya Astuti, Uyut Iqbal Ardiansyah, Reza Nur Syafitri, Angga Restu Aditya, Sari Asih, dan saya sendiri. Baiklah, untuk tidak memakan banyak waktu, kita langsung saja kepada materi pertama, yaitu dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Ade Irma. Kepada Ade Irma, saya persilahkan waktu dan tempat. Secara umum, pengertian infak adalah pengeluaran atau pemberian harta benda kepada orang lain. Artinya, sesuatu yang sudah diberikan menjadi hak milik orang lain. Infak dikeluarkan berdasarkan kepentingan kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang muslim untuk kepentingan agamanya. Quran Surah An-Nafal ayat 36. Yang artinya, walaupun kamu membelanjakan sesuatu yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Islam memiliki sebuah konsep bahwa alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang menjadi hak milik manusia. Harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Maka dari itu, Islam menganjurkan dengan sangat supaya manusia berinfak dan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas kebahagiaan yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jenis-jenis infak. Yang pertama, infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua, infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar, menafkah istri talak yang masih dalam masa iddah. Yang ketiga, infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infak orang kafir untuk menghalangi syiar. Yang keempat, infak sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Dasar hukum infak. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 juga disebutkan tentang dasar hukum infak, yaitu siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari keterangan dasar hukum infak di atas, maka infak juga memiliki hukum-hukum tertentu. Adapun hukum infak yang wajib adalah salah satunya termasuk zakat dan nazar. Ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Keutamaan infak. Banyak keutamaan yang ada di dalam infak yang bisa diraih oleh seorang muslim. Terlebih lagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 12 keutamaan infak, yaitu 1. Infak adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebagai perintahnya untuk melaksanakan infak. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. 2. Infak dapat membersihkan dan mensucikan jiwa, tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. 3. Infak adalah salah satu jalan Allah untuk melipat gandakan kebaikan seseorang muslim.
termasuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. 4. Infak adalah sebagai sarana untuk menghapus sebagian dosa-dosa yang telah lalu, termasuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Kelima, infak harus merupakan sesuatu yang terbaik. Ini merupakan salah satu cara untuk meraih kebaikan di sisi Allah. Kebaikan dari Allah tentunya segala kebajikan dan segala ketaatan yang bisa mengantarkan diri manusia untuk masuk surga, termasuk dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. 6. Infak memberi peluang untuk diampuni segala dosa, dimasukkan ke dalam surga dan digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa, termasuk dalam Quran surah Ali Imran ayat 133-134. 7. Infak dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, termasuk dalam Quran surah Asy-Syaf ayat 11. 8. Infak bisa memudahkan rezeki datang kepada pelakunya sehingga mendapatkan tambahan yang tidak disangka-sangka, termasuk dalam Quran surah Sabah ayat 39. 9. Infak merupakan amalan soleh yang bisa meningkatkan derajat pelakunya di sisi Allah, termasuk dalam Quran surah Fatir ayat 10. 10. Infak adalah wujud amalan yang menandakan pelakunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tambahan nikmatnya, termasuk dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. 11. Infak kembali ditegaskan Allah bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22-23. 12. Infak bisa menjadi sebab seorang muslim dimasukkan ke dalam golongan orang yang benar dalam melaksanakan agama atau sidikin, termasuk dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Tujuan infak. 1. Hendaklah infak itu dilakukan dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya untuk memperoleh pahala darinya serta ridhonya. 2. Hendaknya tidak menafkahkan harta hanya untuk mengharap pujian dari orang lain serta dengan tujuan untuk memperlihatkan kekayaannya. 3. Hendaklah harta tersebut dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang terdekat serta fakir miskin. 4. Infak hendaklah untuk menolong sesama di dalam masyarakat serta mewujudkan solidaritas sosial. 5. Agar manusia menyadari tanggung jawabnya baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan mendinamisir perekonomian. Manfaat infak. Dengan berinfak akan membuka pintu rezeki bagi kita. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan. Manfaat lain yang akan kita dapatkan berupa pahala berlipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Yang isinya perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan dalam surah Al-Hadid ayat 7. Dan yang terakhir dalam surah Fatir ayat 29-30 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka, secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Merekalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, karena Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Syukur. Ruang
lingkup infak. Yang pertama, pemberian nafkah kepada diri sendiri, anak-anak, istri, keluarga terdekat, dan para pelayan atau pembantu. Yang kedua, hendaklah menafkahkan harta di jalan Allah atau fisabilillah dan untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan maupun bencana alam. Yang ketiga, hendaklah menafkahkan harta kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan seperti anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Pelaksanaan infak. Dalam ketentuan infak memang membolehkan muslim untuk melakukannya kapan saja dan dalam kondisi apapun. Hanya saja, pilihan ketika melakukan infak haruslah setelah memenuhi hal yang wajib. Jangan sampai kita melakukan hal yang sunnah terlebih dahulu, namun mengakhirkan kegiatan yang wajib. Pelaksanaan infak dilakukan secara langsung dengan memberi kepada orang-orang yang menerima infak, baik secara tersembunyi maupun secara langsung. Asalkan dilakukan dengan cara ikhlas dan terlepas dari perbuatan riya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min syai'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Baiklah, hanya itu yang dapat kami kelompok 2 sampaikan dari hasil tugas kami. Jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya dan jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.